Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Haris. Selamat sore, Ibu Ili. Masih dalam keadaan sehatkah Ibu Ili untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah, begitu juga saya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Ili, kita akan melakukan coaching ya. Ini saya sebagai coach, Ibu kan sebagai coachingnya. Apakah Ibu Ili sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Ili. Apa tujuan pertemuan kita ini, Ibu Iliana? Sebenarnya yang ingin saya bahas di sini yaitu masalah penerapan disiplin positif di sekolahan saya, Pak. Karena ya berhubung kita sudah pernah materinya, mungkin sekarang lebih ke penerapannya, apalagi kita sebagai calon guru penggerak ya. Gitu, Pak. Oke, baik. Berarti penerapan disiplin positif yang akan dilakukan di sekolahnya berarti Ibu ini ya? Iya, Pak. Sekarang rencana yang sudah Ibu buat untuk penerapan disiplin positif ini sudah adakah belum, Bu? Sudah Pak, karena sebelumnya kita sudah melakukan diseminasi dengan guru-guru di sekolah ya. Jadi rencana saya selanjutnya ya bagaimana untuk mengoptimalkannya kembali, karena dalam penerapannya itu ya masih ada miskonsepsi lah ya, atau kesalahpahaman dalam mengartikan disiplin positif itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, disiplin positif itu bisa terbagi dari hukuman, konsekuensi, kemudian ada segitiga restitusi tadi. Jadi masih banyak guru tuh yang dalam penerapannya masih hukuman, Pak. Masih lebih ke hukuman mungkin. Karena tadi padahal kan kita sudah mensosialisasikan bagaimana disiplin positif, bagaimana hal yang harus dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, namun mungkin kembali ke masalah emosi dari masing-masing gurunya tadi kan, mungkin harus lebih disabarkan lagi. Kemudian penerapan segitiga restitusinya harus lebih dinampakkan lagi gitu, supaya menjadi contoh bagi yang lain. Berarti dari penerapan disiplin positif yang akan Ibu lakukan pasti akan memiliki tujuan, ya kan Ibu? Nah, dari rencana yang sudah Ibu buat, kira-kira tujuannya itu diberikan untuk siapa Ibu? Sebenarnya tujuan yang saya buat ini saya tujukan untuk rekan teman sejawat ya Pak, karena di sini kita sebagai pendidik atau sebagai guru di sekolah, kita harus menuntun seperti filosofinya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang mana kita sebagai seorang guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ya di sini berarti kan kita harus menjadi contoh. Sedangkan kita hanya untuk mengontrol untuk guru-guru saja masih payah untuk mengontrolnya. Dan bagaimana dia mau menerapkan disiplin positif, sedangkan gurunya saja masih ada yang belum memberikan contoh ya, memberikan sesuatu yang dapat dicontoh lah bagi siswa-siswanya gitu Pak. Baik ya, dari kegiatan disiplin positif tadi akan kita terapkan, kita berikan contoh kepada teman kita supaya teman kita dapat mengaplikasinya kembali untuk di kelas mereka bahkan di sekolah. Nah, iya Pak, apalagi peran kita sebagai guru. Sudah ada perkiraan keberhasilannya atau persentase keberhasilannya dari tujuan ini bagaimana Bu kira-kira menurut Ibu ini? Menurut saya kalau untuk saat ini di sekolahan saya alhamdulillahnya sudah 70% sangat berjalan ya Pak ya. Karena waktu sosialisasi atau diseminasi disiplin positif kemarin, kebetulan di sekolahan saya juga ada guru penggerak angkatan 9. Jadi sebelum saya ada di situ, mereka sudah mendiseminasikan apa itu disiplin positif. Jadi istilahnya dengan kedatangan saya di situ, saya menjadi penguat bagi mereka
dalam penerapan disiplin positif tadi. Jadi alhamdulillahnya itu sudah berjalan gitu. Baik Bu, ini berarti kan Ibu datang di sana sebagai penguat dari program disiplin positif yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh rekan Anda, berarti ini ya. Iya Pak, karena kan kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini menurut Ibu ini lakukan untuk penerapan disiplin positif tersebut? alhamdulillahnya saya diberikan kesempatan untuk mensosialisasikannya ke guru, kemudian saya juga dapat memberikan contoh kepada murid bagaimana menindaklanjuti siswa-siswa yang tidak disiplin gitu. Alhamdulillahnya saya mendapat kesempatan untuk itu dan saya dapat memperbaikinya kembali gitu. Baik, berarti kesempatannya memang ada Ibu ya. Iya. Jadi, tugas kita sebagai pendidik memberikan kesempatan untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Baik Ibu, dari skala 1 sampai 5, kira-kira mana pencapaian tujuan Anda? Kira-kira Ibu ini. Kalau untuk pencapaian saya dari skala 1 sampai 5 Pak ya. Iya, Tujuan saya yang jelas tujuan saya ya yang ingin saya capai itu ke skala 5. Namun untuk saat ini mungkin masih di dalam skala 4 Pak. Jadi masih butuh proses untuk menuju ke yang sempurna tadi. Baik, luar biasa Ibu ini. Skalanya, targetnya semoga dapat tercapai ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kekuatan apa yang Ibu sudah miliki untuk mencapai tujuan dalam penerapan disiplin positif tersebut? Di sini saya merasa saya sudah mumpuni ya untuk menjadi contoh bagi rekan-rekan teman sejawat yang lain, karena salah satunya saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya sudah mendapatkan ilmu lebih mengenai bagaimana penerapan disiplin positif yang sebenarnya, yang mungkin pada guru-guru umumnya masih awam, bukan masih awam sih, gimana ya, masih kurang pemahaman masalah disiplin positif tadi. Tapi dengan adanya saya, mereka lebih memahami, karena kan terkadang ada orang yang tipenya lebih suka belajar langsung dengan orang lain. Jadi mereka lebih memahami bagaimana penjelasan yang dari orang lain dibandingkan dengan bacaan gitu. Kadang kan memang sih disiplin positif ini seperti yang kita tahu di platform Merdeka Mengajar juga sudah ada ya Pak. Namun itu kan hanya sekedar bahan bacaan. Jadi mereka itu apa sih ini nih? Mungkin mereka sudah baca tapi masih kurang memahami. Tapi dengan adanya saya di sini dengan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah bisa membantu mereka menjelaskan lebih lanjut mengenai disiplin positif ini tadi. Gitu Pak. Arti dari kegiatan program guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya yang dapat diambil ya, apalagi dalam penerapan disiplin positif tadi ya Ibu Eli. Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, sekarang hambatan apa yang mungkin menghalangi Anda untuk meraih tujuan dalam penerapan disiplin positif ini? Hambatannya tadi ya, di sini kan kita memerlukan kolaborasi ya antara rekan teman sejawat dan juga dengan peserta didik. Mungkin di antara rekan teman sejawat alhamdulillahnya kolaborasi itu berjalan sangat baik dan mereka mendukung apapun kegiatan yang saya lakukan, apalagi dalam hal segi positif, salah satunya dengan penerapan disiplin positif ini. Namun ya kita kan terkadang ada sesuatu hal yang di luar kendali kita, seperti dengan tingkahnya murid ya. Atau nggak mungkin di satu sekolah tuh nggak ada muridnya yang bertingkah gitu kan Pak. Dalam artian ya mungkin kurang disiplin atau gimana. Itu aja kendalanya. Oke. Baik Ibu Inli, hambatan menghalangi tujuannya sudah Ibu jelaskan. Nah sekarang jika hambatan tersebut menghalangi Ibu Inli, apakah sudah memiliki opsi atau solusi
untuk memecahkan permasalahan dalam penerapan disiplin positif tersebut, Ibu? Kalau menurut saya solusi yang saat ini yang menjadi option bagi saya itu bagaimana memberikan pendampingan ya Pak kepada anak yang memiliki masalah tadi. Namun kembali lagi kita juga harus berkoordinasi dengan rekan teman sejawat, dan apabila itu masalahnya sudah di luar kendali kita, mungkin kita harus berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah dan orang tua. Kembali lagi sama dengan penerapan segitiga restitusi yang kita tahu tadi Pak. Baik Ibu Inli, dari solusi atau opsi untuk mengatasi hambatan tersebut, apakah ada opsi lain lagi Bu untuk menyelesaikan hambatan untuk mencapai tujuan dalam penerapan disiplin positif selain itu Bu kira-kira? Kalau untuk saat ini nggak ada Pak, karena menurut saya pendampingan yang seperti yang kita terapkan pada segitiga restitusi itu tadi sudah menjadi pilihan terbaik. Tapi bisa jadi ada cara lain di lain kesempatan yang dapat saya temukan dan dapat saya terapkan. Kalau untuk saat ini masih dalam permasalahan yang tadi ya, penerapan segitiga restitusi dan kolaborasi antar sesama warga sekolah. Baik Ibu Inli, luar biasa sekali ya opsi yang akan digunakan dalam penyelesaian hambatan untuk penerapan disiplin positif di sekolahnya. Nah sekarang bagaimana Ibu Inli dalam merencanakan untuk mencapai tujuan dalam penerapan disiplin positif tersebut? Utamanya tentunya rencana yang harus saya laksanakan ya tentu mungkin sosialisasinya tidak hanya satu kali, harus disosialisasikan secara terus-menerus atau berkelanjutan, karena mungkin guru-guru masih banyak yang pada masa disosialisasi mereka ingat bagaimana penerapannya, kemudian untuk selanjutnya ketika tidak ada sosialisasi lagi mereka akan lupa dan kembali ke semula penerapannya. Nah di sini kan kita bagaimana mengoptimalkannya kembali, itu rencana saya, mengoptimalkan kembali penerapan disiplin positif dengan guru-guru di sekolah dengan cara mensosialisasikannya secara berkelanjutan dan juga melakukan pendampingan terhadap guru-guru yang mungkin memerlukan bimbingan. Baik Ibu Inli, jadi bisa dikatakan ya Bu Inli melakukan sosialisasi kembali ya dalam penerapan untuk penerapan disiplin positif di sekolahnya. Nah sekarang apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan penerapan disiplin positif di sekolah itu Ibu Inli? Di sini saya memprioritaskan kompetensi guru-guru dan rekan teman sejawat saya dalam untuk menerapkannya, karena di sini peran rekan teman sejawat itu sangat penting Pak ya untuk penerapan disiplin positif. Baik, dari skala prioritas Ibu Inli akan menerapkan disiplin positif kepada rekan sejawat terlebih dahulu ya sebelum ke yang lainnya. Nah kira-kira strategi apa ya yang dapat digunakan untuk mencapai penerapan disiplin positif tersebut Ibu Inli? Strateginya ya saya harus menjaga silaturahmi dan juga komunikasi dengan rekan teman sejawat tadi, sehingga apa yang saya sampaikan dapat dicerna dengan baik oleh rekan teman sejawat dan tidak adanya miskonsepsi dalam penyampaian pemahaman saya mengenai disiplin positif dan penerapannya gitu Pak. Baik Ibu Inli. Nah dari strategi yang sudah digunakan adalah dengan berkolaborasi ya dengan teman sejawat maupun dalam penerapannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kira-kira jangka waktu yang digunakan untuk pencapaian tujuan itu berapa lama Ibu Inli? Jangka panjang atau jangka pendek?
Dikarenakan rencana saya tadi itu berkelanjutan, saya rasa ini cukup jangka panjang ya, karena ini dibutuhkan siswa untuk, karena peran kita sebagai guru pun juga harus menuntun siswa secara terus-menerus ya. Berarti yang diperlukan adalah jangka panjangnya tadi, Pak. Baik, berarti jangka panjang ya proses penerapan disiplin positif ini akan dilakukan. Baik Ibu Inli, bagaimana upaya untuk mencegah atau mengantisipasi jika terdapat gangguan dalam pelaksanaan rencana dalam penerapan disiplin positif ini? Tentunya di sini kita harus sebagai seorang pendidik ya, kita harus terus mengevaluasi apa yang sudah telah kita terapkan, sehingga ketika ada gangguan kita sudah tahu nih apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Karena disitulah peran kita merefleksikan diri bagaimana dari penerapan tadi, sehingga ketika mengalami kendala kita dapat belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Itu saja mungkin Pak. Baik Ibu Inli, berarti sudah mengantisipasi ya terjadinya gangguan yang muncul untuk melaksanakan rencana dalam penerapan disiplin positif ini. Nah, sekarang apa yang Ibu Inli harus perhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Gimana Pak? Apa yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Tentunya yang perlu saya perhatikan yang pertama tadi, bagaimana disiplin siswa tadi di sekolah, karena itu yang menjadi tujuan utama dalam penerapan disiplin positif tadi kan Pak. Karena siswalah yang menjadi tokoh utama dalam penerapan disiplin positif ini, dan guru sebagai penuntun untuk mereka. Jadi kita harus memperhatikan yang pertama tadi siswanya, yang kedua ya gurunya. Baik Ibu Inli, berarti memang rencana ini harus dilaksanakan terhadap warga sekolah termasuk siswa, rekan sejawat dan semuanya. Baik Ibu Inli, komitmen apa yang Anda akan buat untuk rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk mengoptimalkan semaksimal mungkin apa yang saya bisa lakukan untuk rekan teman sejawat dan juga siswa, karena ini akan berdampak pada sekolah, bagaimana sekolah itu berdiri dan bagaimana sekolah itu berjalan dengan baik ya. Disitulah posisi saya untuk mengoptimalkannya dan bekerja sama dengan seluruh warga di sekolah untuk kepentingan sekolah juga. Iya, dari komitmen yang Ibu Inli buat nampak sekali, berarti dengan mengoptimalkan berarti peran dari warga sekolah dari mulai siswa, guru, kepala sekolah dan semuanya ya. Iya, baik, ini Ibu Inli, siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen dalam menerapkan budaya positif ini, disiplin positif ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya Pak, alhamdulillahnya di sekolahan saya menerima dukungan dari semua guru dan kepala sekolah. Jadi disitulah orang-orang yang membantu saya untuk bagaimana mengoptimalkan tadi atau memaksimalkan dari penerapan disiplin positif ini tadi Pak. Baik, berarti peran semua warga sekolah itu membantu Anda dalam menjaga komitmen dalam pelaksanaan penerapan disiplin positif di sekolah berarti ya Bu? Iya Pak. Nah, bagaimana tindak lanjut yang dapat Ibu Inli lakukan setelah coaching ini dilakukan? Tentunya saya masih mengevaluasi dan merefleksi lagi rencana saya, apa yang perlu saya perbaiki dari rencana atau tujuan yang saya sebutkan tadi, karena sepertinya saya menerima gagasan baru dari apa yang Bapak katakan tadi. Berarti saya harus memiliki option lain atau strategi lain jika mengalami hambatan, kecuali dari option yang sudah saya sebutkan tadi.
Saya sangat berterima kasih sekali, Pak. Saya sudah mendapat gagasan, saya sudah berarti saya harus menyediakan nih option yang lain, pilihan yang lain. Baik Ibu Inli, saya rasa untuk kegiatan coaching kita hari ini saya cukupkan di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga coaching yang saya lakukan ini dapat membantu Ibu dalam menerapkan disiplin positif di sekolahnya. Sampai bertemu Ibu Inli di kesempatan lainnya. Semoga kita dapat berbincang-bincang kembali dengan permasalahan ataupun dengan hal-hal yang dapat kita bicarakan bersama. Baik, terima kasih Bu Inli. Saya ucapkan saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Haris. Baik, sama-sama Ibu Inli. Pak Haris. Ya. Ndak mau nanya nih apa yang akan kita apa yang saya rasakan saat di coaching untuk ngisi refleksi Bapak. Ya. Ibu Inli, dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Sebenarnya yang saya rasakan agak sedikit gugup ya Pak, karena mengalami pertanyaan-pertanyaan wow yang sungguh luar biasa dari Pak Haris. Saya rasa luar biasa, sudah mantap menjadi coach. Baik, terima kasih banyak Bu. Dan saya merasa senang loh Pak. Saya merasa wow, bisa nih untuk dijadikan contoh gitu. Baik, sama-sama Bu, di situ kita sama-sama belajar, sama-sama untuk menambah pengetahuan di bidang coaching ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya untuk kita semua, terutama CGP pasti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing.